Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita dengarkan kajian bersama. Mudah-mudahan kita menjadi muslim sejati. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita merasa masih mendapat limpahan rahmatnya sehingga tetap dapat hadir di kegiatan yang sudah kita insyaallah ingin rutinkan dalam Perserikatan Muhammadiyah khususnya di Kota Pontianak ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Desember kemarin pengajian, kalau tak salah walaupun saya tidak hadir, temanya itu kan muhasabah, ya kan? Muhasabah akhir tahun, refleksi akhir tahun. Ya, pasti kita sudah mengevaluasi aktivitas kita baik secara pribadi masing-masing, secara individual maupun dalam konteks sebagai jamaah dalam Perserikatan Muhammadiyah. Dan biasanya dari hasil evaluasi itu biasanya kita juga ada tekad, ada niat untuk meningkatkannya pada masa-masa berikutnya. Pada kesempatan yang amat kita syukuri ini, karena kita bisa berkesempatan dan saya secara pribadi juga dapat berkesempatan, saya akan mencoba untuk membicarakan salah satu yang mungkin yang pernah kita lakukan evaluasi kemarin itu, dan kalau belum kemarin di akhir kita evaluasi, mungkin sekarang tidak terlambat untuk kita membicarakan satu topik ya tentang perkaderan di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Saya beri judul, karena diminta judul juga ya, upaya mengoptimalkan perkaderan dalam Muhammadiyah. Apa yang insya Allah nanti akan saya
sampaikan pada kesempatan ini, sesungguhnya saya hanya menukilkan dari sebuah buku dokumen yang saya bacakan, Sistem Perkaderan Muhammadiyah. Jadi materinya sebenarnya ada di sini, di dalam dokumen ini. Nah, kalau saya beri judul tadi itu adalah upaya, maka nanti insya Allah saya hanya akan menyampaikan apa yang ada di buku ini, menukilkan ya, perkaderan dalam Muhammadiyah. Sedangkan judulnya upaya mengoptimalkan. Nah, apa itu upayanya? Itu ada pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Ya. Atau dengan kata lain itu akan kita kembangkan dalam bentuk diskusi. Sehingga demikian. Ada beberapa slide yang saya siapkan berangkat dari sini ya. Tapi saya ingin mengawalinya sajian ini di slide yang terakhir. Dari pesan atau pernyataan dari seorang tokoh Profesor Dr. Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya tahu beliau itu bukan pengurus Muhammadiyah struktural, tapi beliau adalah simpatisan Muhammadiyah, pengagum Muhammadiyah. Nah, mengatakan saya adalah pengagum Muhammadiyah. Alhamdulillah, saya bersama Pak Haji Nilwani, ya, Pak Ahmad Jaini berkesempatan ya mendapat materi beliau itu pada waktu kami mengikuti pelatihan kader Darul Akam Nasional di Kaliurang ya, di Kaliurang tahun berapa? 1993, seingat saya. Dan pesan ini yang ditulis ini juga saya kira dikutip dari situ. Ya, silakan. Mungkin untuk afdal, walaupun itu sudah disajikan, tapi untuk afdalnya saya bacakan ya. Afdal itu Pak Ihsan. Baik buruknya organisasi Muhammadiyah pada masa yang akan datang dapat dilihat dari baik buruknya pendidikan kader yang sekarang ini dilakukan. Jika pendidikan kader Muhammadiyah saat ini baik, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang akan baik. Sebaliknya, apabila jelek, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang jelek. Itu dari seorang pengamat, pengagum Muhammadiyah. Yang di dalam kajian itu beliau menyampaikan, saya ingat dalam ya sekian puluh tahun dah, 20 tahun yang lalu, 30 tahun ya. 30 tahun yang lalu masih terngiang-ngiang di benak saya pernyataan itu. Dan ada lagi pernyataan beliau bahwa pengikut Muhammadiyah atau orang-orang yang berpikir dengan yang sama, yang sejalan dengan Muhammadiyah jauh lebih banyak dari orang-orang yang memang tergabung di dalam Muhammadiyah. Itu kata Prof. Mukti Ali. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau mungkin kita terpengaruh terkesima juga oleh hasil survei yang menyatakan warga Muhammadiyah semakin berkurang atau kecil dibandingkan dengan yang lain. Boleh jadi kalau yang kita tolok ukurnya adalah NBM ya, nomor baku Muhammadiyah, ya barangkali gitu ya. Tapi orang yang berpikir yang gagasan-gagasan Muhammadiyah telah diserap, kata Mukti Ali, beliau tentu juga sebagai pengamat, sebagai Menteri Agama waktu itu mantan sudah, ya pasti seperti itu. Nah, jadi kira-kira apakah kita sepakat atau dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini yang lalu itu? Ya, mari kita lihat.
Hadirin rahimakumullah, beserta pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku yang tidak terlalu tebal ini, saya tidak ada judul sebenarnya landasan spiritual, tapi saya nukilkan menjadi ini, landasan spiritual perkaderan Muhammadiyah. Artinya ada beberapa ayat Al-Quran yang dikutip yang dijadikan saya beri judul landasan spiritual karena ayat-ayat itu menjadi spirit di dalam menggalakkan perkaderan ini dalam Muhammadiyah. Karena yang saya pahami dari para tokoh kita, ulama kita itu, ya, sehingga Muhammadiyah itu menjadi gerakan Islam yang berkemajuan. Al-Quran maupun hadis itu dipahami, ya, dipedomani tidak sekedar pada teksnya dan mungkin terjemahan tafsirnya, tetapi pada spiritnya. Itulah yang menjadi dasar juga mengapa misalnya kita menggunakan hisab, ya, dalam hisab. Mengapa menggunakan hisab? Karena juga spirit Al-Quran, ya, dalam surah Yunus ayat 5 itu yang menunjukkan bahwa perkara menghitung soal waktu itu, ya, dilakukan dengan perhitungan atau dengan hisab. Nah, ayat pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ayat ini tentu dalam konteks kehidupan kita, yang di sini anak, konteks kehidupan kita adalah pribadi. Masing-masing kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendak waspada agar tidak meninggalkan juriyatan yang langsung, juriyat kita yang dikategorikan sebagai anak yang lemah. Lemah tentu yang dikhawatirkan di dalam segala dimensinya. Lemah fisik, lemah mentalitasnya, tentu keimanannya, ketauhidannya, dan lemah penguasaan ilmu, teknologi, serta juga lemah secara ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, kalau ini kemudian diangkat sebagai spirit dalam perserikatan, maka dalam konteks perserikatan kita tidak meninggalkan kader-kader yang lemah. Kader-kader yang lemah keislaman dan kemuhammadiyahannya. Seperti yang dikhawatirkan oleh banyak tokoh kita juga, pemimpin kita. Jangan sampai Muhammadiyah mungkin dengan amal usahanya yang besar sekarang ini, yang berkembang terus di mana-mana, kita salut, kita bangga. Tetapi apakah isinya, pengelolaannya tetap dalam spirit kemuhammadiyahan? Inilah yang menjadi spirit dari hadis. Kemudian ayat berikutnya yang ada di surah Ibrahim, ya mungkin untuk ringkasnya silakan nanti dibaca, didalami, ditadaburi lebih lanjut.
Saya bacakan terjemahannya ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Al-Baqarah 132. Kemudian pada Al-Baqarah 100 itu berikutnya 133. Ketikanya salah. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Pada ayat Al-Baqarah 132 dan 133 ini kita mendapat pemahaman pesan atau contoh bagaimana Ibrahim menegaskan kepada anak, telah menyampaikan kepada anaknya, sungguhnya kamu telah memilih agama ini bagimu. Ajaran Ibrahim kepada anaknya. Demikian juga Yakub. Dinyatakan di sini ketika sudah sampai tanda-tanda, sudah ada isyarat, sudah merasa bahwa usianya sudah tidak akan panjang lagi, sudah ada tanda-tanda kematian. Ya, kita tidak tahu gitu apa yang dirasakan oleh beliau gitu kan. Tapi kalau kita mungkin kata orang ya umur, dari segi umur, tanda-tanda fisik sudah mulai ujur, rambut sudah putih, gigi sudah mulai ada yang gugur. Ya, merasa. Maka Yakub bertanya kepada anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku nanti? Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana kehidupan, ya, mungkin dari aspek ekonomi dan sebagainya, tapi apa yang kamu sembah. Dan berbahagia Yakub ketika anaknya menjawabkan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim. Maka dalam konteks pribadi kita, kehidupan kita pribadi, ya, tentu kita akan tenang kalau melihat atau melihat indikasi bahwa anak-anak kita sudah berada pada jalur yang benar. Tetapi tentu kegelisahan tentu bukan akan ada pada kita kalau kenyataan kita tidak mendapat keyakinan akan jawaban seperti yang dicontohkan oleh anak Yakub. Dalam konteks Perserikatan Muhammadiyah, kita akan tenang apabila kita melihat kader-kader kita yang ada di angkatan muda Muhammadiyah menunjukkan aktivitas yang penuh gairah, kajian-kajian keislamanan, diskusi-diskusi, pengajian-pengajiannya hidup, semarak, kreativitasnya tumbuh kembang. Kita akan bangga dan senang. Sebaliknya mungkin kita akan merasa khawatir. Selayaknya kita khawatir, layaknya kita gelisah. Karena yang kita khawatirkan agama Muhammadiyah yang besar, Muhammadiyah yang tumbuh itu nanti apakah akan tetap berjalan sesuai dengan kaidah yang sudah dirumuskan dalam berbagai forum. Karena majelis-majelis kita kan ada secara periodik, forum-forum musyawarah dan sebagainya. Tapi apakah perjalanan amal usaha Muhammadiyah dan sebagainya berjalan seperti yang diharapkan? Di situ lahir kader-kader Muhammadiyah. Kemudian ayat berikutnya Maryam. Nah, ini juga
dalam surah Maryam ayat 5 dan 6. Dan sungguh aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku di sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. Jadi dalam konteks ini, dalam ayat ini kita diingatkan, diberi contoh bagaimana orang berharap untuk mendapatkan juriyat dalam rangka meyakinkan diri bahwa akan ada yang mewarisi. Jadi persoalan pewarisan nilai-nilai ini yang menjadi pemikiran, yang menjadi kekhawatiran. Nah, sehingga dalam konteks Persikatan Muhammadiyah juga demikian. Kita berpikir apakah kita sudah memiliki kader-kader yang benar-benar dapat mewarisi. Hadirin rahimakumullah, berikutnya pada slide berikutnya ada tentang nilai-nilai strategis perkaderan Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa butir. Yang pertama, mengapa perkaderan itu penting? Karena Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah-masalah yang baku atau tawabit dan perkembangan pemikiran dalam permasalahan masalah ijtihadiyah yang menitik beratkan pada aktivitas pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam butir ini ditegaskan eksistensi dari perkaderan itu karena Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Tajdid dengan dua dimensi, yaitu purifikasi, pemurnian, dan dinamisasi, pemodernan. Tajdid, purifikasi, pemurnian artinya hanya mengamalkan ajaran Islam yang memiliki landasan dalil yang jelas dan kuat. Nah, mohon maaf tadi pagi ada postingan di grup pengajian. Lalu ada yang nanggapi tentang amaliyah di bulan Rajab. Ya. Karena yang ditanya postingan yang tanggapan ditanya para ustadz, maka saya tak berani jawab karena saya bukan ustadz. Ya, kalau hari ini nyampaikan hanya panggilan hati saja gitu ya, merasa perlu nih panggilan. Maka silakan ustadz menjawab. Tapi sudah banyak saya kira kita lihat ya dari Adi Hidayat dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah hanya mengamalkan yang jelas. Muhammadiyah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi hanya mengamalkan amalan-amalan yang jelas, memiliki dasar dalil yang kuat. Sebagai sekedar contoh saja, gitu kan ya, sekedar contoh saja. Jadi ya karena itu kita harus terus belajar. Dalam konteks kehidupan sekarang ini yang media sosial begitu gencar, tentunya kita semangat untuk juga turut mendakwahkan, tetapi kita juga harus melihat ya, artinya apakah ini sejalan atau tidak, agar kita pilih dan pilah demikian yang mana yang harus kita teruskan. Muhammadiyah gerakan tajdid memurnikan. Ya, nanti tentu ini bisa dikaji lebih lanjut dalam aspek pemurniannya seperti apa. Tetapi Muhammadiyah adalah gerakan tajdid dalam dimensi yang kedua adalah pembaruan, dan itulah yang kita katakan Islam yang berkemajuan. Nah, karena apa? Kalau kita bicara tentang pemurnian, ya,
itu bukan milik satu-satunya Muhammadiyah yang menjadi gerakan pemurnian. Banyak gerakan pemurnian yang lain. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini banyak kadang-kadang jamaah kita terlalu melihat hanya dari satu dimensi ini. Karena di sana kelihatan hebat, kata orang pada kelepak-kelepak gitu kan. Oh ini hebat. Lalu mereka hanya berkutat pada soal pemurnian saja, sedang pemoderenannya itu tidak seimbang misalnya pemurniannya. Ya termasuk yang harus kita cermati di dalam pengajian-pengajian kita juga harus ada perimbangan gitu ya, kajian-kajian yang bersifat pemurnian dengan yang pemoderenan. Karena Islam yang berkemajuan, apa yang berhasilkan ini adalah buah dari Islam yang berkemajuan. Yang kemarin dalam muktamar di Solo itu diaktualkan kembali dalam risalah Islam yang berkemajuan. Udah jam berapa nih? Kemudian yang berikutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Jadi urgensi perkaderan itu karena Muhammadiyah setelah menyandang predikat itu. Yang sesungguhnya predikat itu awal-awalnya tidak dicanangkan oleh Muhammadiyah sendiri gitu. Muhammadiyah disebut pembaharu, reformis itu orang lain, pengamat yang biasanya memberikan label itu. Muhammadiyah berbuat saja gitu, melakukan saja apa yang dipahami, apa yang diyakini oleh tokoh-tokoh kita, oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian masyarakat umat pengamatlah yang kemudian membuat kategori-kategori. Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa bertanggung jawab untuk berbagai upaya tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada tanggung jawab kebangsaan, ada konteks tanggung jawab kebangsaan, dan kita juga perlu menghadirkan kader-kader yang juga tetap mengemban amanah ini. Kalau perkaderan itu tidak dilakukan secara cermat, komprehensif semacam itu, ya mungkin kader kita juga akan timpang gitu ya. Karena ya kita yang biasa dikader di AMM itu kan jargon sebagai kader perserikatan, kader umat, kader bangsa. Jadi bukan hanya kader di lingkungan perserikatan, tapi bisa tampil sebagai kader umat dan kader bangsa. Artinya apa? Tidak hanya jago kandang gitu ya. Tidak hanya jago kandang gitu, tapi juga mampu melanglang buana. Ya, bagaimana yang dicontohkan oleh para tokoh-tokoh kita. Bahkan lebih dari itu, Muhammadiyah sebagai warga dunia Islam bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan. Bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan keterniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Nah, itu yang sekarang terus dilakukan oleh Muhammadiyah melalui berbagai usaha. Muhammadiyah sebagai gerakan warga dunia senantiasa bertanggung jawab atas tercapainya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa peran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah. Selanjutnya tentang pentingnya perkaderan dan bagaimana seharusnya itu dikemas di dalam pelaksanaannya. Kita diingatkan atau di dalam panduan ini dinukilkan dari surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzi yaqtiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur
seakan-akan mereka itu seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi pentingnya, urgensinya perserikatan, berserikat itu adalah agar perjuangan itu bisa ditata secara efektif dan sehingga menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien. Karena dulu pada masa mungkin masa kami di angkatan muda itu biasa kalau ada gerakan bahwa tidak penting organisasi gitu kan. Nah, yang penting kita melakukan aktivitas amal-amal. Maka salah satu alasan pentingnya organisasi adalah bagaimana agar perjuangan itu bisa dilakukan dalam barisan yang kokoh. Hadirin rahimakumullah, dengan terjaminnya atau berlangsungnya program perkaderan itu dengan sistematis, maka kita yakin slogan perkaderan Muhammadiyah ini bisa terwujud. Ya, kalau biasanya ada ungkapan patah tumbuh hilang berganti, tapi dengan perkaderan yang terprogram berlangsung secara sistematis, dia akan berbunyi, sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Ya. Jadi bukan patah tumbuh hilang berganti, tapi sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Itu tadi kalau kita sudah melihat tanda-tanda itu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah tanda-tanda itu sudah ada di depan kita sehingga meyakinkan kita? Mari kita jawab bersama nanti setelah diskusi ini. Yang kedua, yang ada di buku ini, kader adalah anak panah Muhammadiyah yang siap dilepaskan ke berbagai arah dan sasaran. Kalau kader-kader yang sudah tersiapkan, karena di sisi kader ini kan memang orang yang diasah, disiapkan, telah teruji, dia siap dikirim, dan itu yang dilakukan oleh pendahulu kita. Kita tahu dulu mengapa Muhammadiyah bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, pelosok tanah air, ya karena ada kader-kader. Pak A.R. Fahrudin yang akhirnya sampai 3 periode jadi ketua PP Muhammadiyah itu dikirim ke Sumatera, ya Pak. Sumatera, Bengkulu, daerah. Tamat Mu'alimin dikirim. Nah, dulu Mu'alimin itu pencetak, ya, termasuk Pak Jainul ini dikirim ke Pontianak. Walaupun yang ngirimnya Pak Paroji, nyangkut di sini. Ya, itu anak panah itu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang kalau kita bicara sumber kader Muhammadiyah itu dari mana? Siapa saja, dari mana saja sumber kader Muhammadiyah itu bisa didapat? Saya mengkategorikannya dari 3. Yang pertama adalah dari organisasi otonom. Jadi dalam Muhammadiyah itu memang ada organisasi otonom, ya, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Watan, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Ini Ortom AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi AMM itu bukan Ortom. AMM itu sebutan untuk kelompok kader-kader yang masih dalam kategori muda.
Aisyah itu ortom, tapi bukan AMM, mak-mak, ya. Jadi, nah, maka sumber kader Muhammadiyah itu diharapkan pertama itu dari agama. Ini adalah kader resmi yang mereka digodok di situ. Sehingga kalau kita tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya, ya sebenarnya pertanyaan untuk diri saya sendiri dan untuk kita, bagaimana kita melihat kehidupan ortom AMM kita sekarang ini yang ada di tempat kita, di lingkungan kita, di kota Pontianak dan sekitarnya, di Kalimantan Barat pada umumnya, dan bahkan Indonesia secara keseluruhan. Ya, kalau pagi ini yang terkategori AMM siapa nih? Berapa orang? Ya. Tapi kita berprasangka baik karena mereka ada pengajian-pengajian lain juga, pengajian sendiri yang tumbuh kembang di dalamnya. Ya. Nah, jadi tapi kan bagi bapak-bapak yang masih punya anak-anak dalam usia AMM bisa mengajukan pertanyaan sendiri juga gitu kan. Pengajian. Apakah pengajian-pengajian mereka hidup juga, tumbuh juga, bergairah juga? Dan kalau tidak, bagaimana tanggung jawab kita, apa upaya kita? Nah, tadi kan upaya ini jawaban kita semua. Jadi ya mereka yang kebetulan masih berada dalam struktur organisasi di wilayah, di daerah, di cabang dan ranting juga perlu memperhatikan IMM ini, apalagi mereka, ya. Maksud saya AMM, sekali lagi itu, AMM ini Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, sumber kader diharapkan dari amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah dalam segala ragamnya, yang banyak kita itu adalah amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, di bidang pendidikan, sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sesungguhnya AUM ini bagi Muhammadiyah adalah media, alat untuk menyampaikan, menularkan, menyebarluaskan gagasan pemikiran Muhammadiyah, termasuk di dalamnya diharapkan lahir kader-kader. Oleh karena itu, untuk mengharapkan lahirnya kader-kader, yang menyemaikan kader itu siapa? Kalau di lingkungan pendidikan tentulah mulai dari pimpinan sekolah misalnya, guru, kepala sekolah, perguruan tinggi, rektor, pembantu rektor, atau yang sejenis yang selevelnya, dan tentu pendidik dan tenaga kependidikannya. Karena itu kan banyak persoalan di situ. Bagaimana persoalan rekrutmen tenaga-tenaga ini, apakah dilakukan sesuai dengan kaidah yang telah digariskan di dalam Perserikatan Muhammadiyah yang dokumennya sudah, kata orang Pontianak, udah belonggo gitu kan. Apakah berjalan seperti apa yang seharusnya? Ya, kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Demikian juga nilai-nilai keislaman itu seperti itu. Ya. Di amal usaha Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah dari keluarga Muhammadiyah. Nah, kalau yang 1, 2 ini tadi, ini di pimpinan yang jawabnya, yang harus menjawabnya, amal usaha, pimpinan AUM atau di majelis yang terkait. Kalau yang ketiga ini pribadi kita semua, dari keluarga Muhammadiyah, anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Ya, mohon maaf, apakah
kita yang rajin pengajian ini hadir, alhamdulillah. Bagaimana dengan istri kita, istri, anak, lingkungan keluarga? Nah, kalau kita bicara tentang tadi misalnya hasil survei yang menyatakan warga Muhammadiyah itu ya mungkin stagnan lah ya, tidak bertambah signifikan seperti yang lain. Barangkali kita tanya apakah warga Muhammadiyah? Kalau kita meyakini bahwa Muhammadiyah itu adalah ya, mengajarkan Islam yang berkemajuan, yang benar, tadi hanya mengamalkan yang benar-benar ada dalam dalil Al-Quran, Sunnah, itu kita yakin yang benar, pemikiran-pemikiran yang maju dan berkembang. Kenapa kita tidak ingin anak istri kita dan keturunan kita juga seperti itu, mewarisi kekhawatiran Idris dalam sampai merengek-rengek ke Allah itu karena istrinya sudah usia tua, belum punya anak, karena khawatir siapa yang mewarisi. Bukan hanya mewarisi dalam nilai-nilai. Bukan hanya ya biasa orang mungkin berpikir kalau tidak punya anak nanti siapa yang ngurus kalau saya sudah tua. Bukan soal siapa yang mengurus kita sudah tua, itu urusan Allah. Wah, ya kita mau mati dalam keadaan apa, dengan seperti apa, mau sendirian, mau apa seperti yang kita takut di video banyak kan semacam itu. Tapi yang lebih penting adalah yang mewarisi nilai-nilai yang kita yakini. Maka jangan cuma ya saya biasanya sampaikan jangan cuma kita yang bermuhammadiyah, keluarga bagaimana? Kalau tidak ya berarti dipertanyakan, benarkah kita bermuhammadiyah? Karena kita tidak utuh, tidak berusaha. Ya, saya mengamati, ini maaf, beberapa keluarga sebagai contoh. Tapi mohon maaf kalau nanti disarankan ini bagian ini mungkin bisa diedit lah ya cerita ini. Ketika sampai hukum Allah, ya, saya menemukan ada dalam perjalanan ini ada 3 kasus. Kata kita mau sebut kasus, ada contoh lah ya. Ada teman yang dia memang tidak masuk Muhammadiyah dalam struktur itu, model Mukti Ali tadi lah ya. Tapi dalam pembicaraan, karena saya dekat kawan dosen di Untan, bahkan anaknya yang telah itu disekolahkan di salah satu pesantren Muhammadiyah di Tasikmalaya. Artinya ubudiyah dia seperti yang memang amal Muhammadiyah lah ya. Misalnya termasuk misalnya persoalan bagaimana penyelenggaraan jenazah, itu biasa diomongkan. Tapi ketika beliau berpulang ke rahmatullah di penguburannya, ditalkinkan orang, ya pemandunya itu talkin gitu. Seperti saya, ya kemungkinan apa? Mengapa? Karena orang tidak tahu bahwa dia pahamnya seperti itu. Keluarganya. Kita ini kan kalau meninggal ini, jenazah ini kan yang ngurus keluarga ya. Kalau keluarga lingkungannya tidak paham itu. Yang dia tahu itu, dia yang cepat dia manggil tukang mandikan, tukang siapa yang cepat ya. Yang dapatnya itu, ya itulah dilakukan. Yang kedua kalinya itu juga ini masuk dalam struktur pengurus. Sedang proses penguburan orang nimbun itu, masukkan jenazah ke liang lahat. Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semua menulis gitu kan. Tapi kan enggak ada juga. Saya karena bukan bagian dari keluarga atau apa gitu kan, enggak berani mau melarang gitu kan.
Selesai. Contoh yang ketiga, ya, juga begitu. Khususnya apa? Ketika sudah akan dibawa ya jenazah, kan biasalah keluarga disuruh datang dekat. Istrinya tadinya kan di dalam ya. Itu lihat itu istrinya mungkin dalam suasana kebatinan seperti itu, dia nggak kenal. Ini siapa ini? Siapa? Tak kenal dengan suaminya jenazah itu. Karena apa? Di make up. Ini sebenarnya sudah jenggot putih macam saya nih. Dikasih celak hitam, di sini dihitamkan, alisnya dihitamkan. Luar biasa. Yes. Ya. Nah, 3 contoh ini menunjukkan karena apa? Karena keluarganya tidak ikut, tidak tahu. Yang dia tahu seperti itu, yang dapat terjangkau seperti itu, apalagi. Nah, ini juga catatan kalangan kita ini untuk urusan yang satu ini kadang-kadang terlupakan atau terabaikan gitu ya. Kita sibuk ngurusin yang besar gitu, seperti ini soal kecil ya, penyelenggaraan jenazah ini. Siapa? Ya, tukang mandi kan ini. Ya. Nah, tentu kita yang mengaji di Muhammadiyah ini tak ingin lah, walaupun sebenarnya kalau jenazah kita meninggal sendiri mau diapakan orang terserah lah ya. Kita tidak tahu gitu kan. Kita tidak tahu mau diapakan orang cara ngapakannya. Tapi kan kalau kita masih hidup nih rasanya sedih gitu kan. Sedih gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana ikhtiar kita? Dan ini memang persoalan yang tidak mudah ya. Tidak mudah, yang tidak sederhana, karena ini ya usaha-usaha kita untuk itu mungkin dengan mendidik anak kita melalui pendidikan Muhammadiyah yang kita yakini, yang kita turut di dalamnya, tetapi harus lebih dari itu, usaha dialog ya. Nah, demikian juga ya persoalannya kan. Hadirin rahimakumullah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya hanya menukilkan dari apa yang ada di buku ini, tapi juga sedikit-sedikit ulasan, dan selanjutnya ya jawaban upayanya seperti apa pada sumber tadi ini adalah menjadi PR kita bersama. Ya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi segala kekurangan dari penyampaian saya itu adalah keterbatasan saya sendiri. Kalau membeli kapur barus, beli juga minyak ikan. Kalau ingin Muhammadiyah maju terus, mari terus golakan perkaderan. Demikian, nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.